Terima kasih pemirsa semua. Hari ini, siang ini, saya kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Bapak Rudi Sutanto. Betul ya Pak ya? Betul. Bapak Rudi Sutanto seorang pria yang energik, yang semangat, yang berwibawa. Saya nggak bisa nyebutin lagi, mau disebut apa ini? Biar Bapak ini memperkenalkan dirinya, siapa sih Pak Rudi ini sebetulnya? Silakan, monggo Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Gatot Ya. atas waktu yang diberikan, juga kesempatan untuk berbincang-bincang Ya, di terima kasih. siang hari ini. Nama saya Rudi Sutanto. Ya. Saya lahir di Surabaya. Ya. Aslinya dari orang tua yang lahir dari Kalimantan. Iya, Kalimantan ya. Berasal dari Kalimantan Timur, Samarinda. Samarinda, oke. Jadi saya lahir di Surabaya, berarti sebagai arek Surabaya. Arek Surabaya, oke. Surabaya asli, dan salah satu yang membuat saya menjadi arek Surabaya itu adalah semangat Surabayanya. Iya, bonek. Bonek dan wani mati. Mati. Karena memperjuangkan sesuatu yang Ya, mantap. konkret. Ya. Jadi tadi yang sempat diawali dengan Pak Gatot tadi, memang jiwa bonek ini menjadi semangat saya untuk berusaha. Ya. Jadi salah satu yang saya ngomongkan boneknya itu adalah saya adalah satu-satunya Ya. yang berani membuat dispensing pump atau alat ukur BBM Ya. dengan merek sendiri dan dengan berkreasi sendiri. Oh, Namanya adalah Premier. Premier. Ya, Oke. Premier. Jadi Premier ini ada karena kenekatan. Oh, Saya melihat bahwa sampai kemarin sebelum saya punya produk itu adalah semua adalah import. Jadi ada merek-merek yang sekarang terpasang di SPB itu adalah produk-produk import bersih semua import. dari negara-negara itu. Oh. Tapi dengan perubahan ekonomi, akhirnya merek-merek yang beken yang katanya dari Jepang, dari Italia, dari negara-negara maju, itu akhirnya bukan dari negara-negara tersebut. Ya. Karena logikanya dengan harga, dengan dolar yang tidak murah Iya. dan makin lama makin mahal, biaya masuk makin mahal, Iya. mereka akhirnya tidak mengambil atau import barang-barang itu dari negara yang bersangkutan. Contoh yang paling gampang, yang paling banyak dipakai adalah import dari Jepang. Bukan import, merek dari Jepang. Tapi nyatanya merek dari Jepang itu isinya itu hampir seperti produk HP. Iya. Merek HP-nya A, tapi isinya dari C. Oh, iya. Nah, demikian juga dengan dispenser. Oh. Mereknya bisa macam-macam, tapi isinya itu adalah dari negara Cina tersebut. Iya. Nah, saya melihat bahwa Ada peluang. ada peluang, dan ini melecehkan banget. Kita sebagai orang Indonesia itu terkenal di luar negeri itu adalah orang-orang yang tangguh, apalagi Kreatif ya. kreatif. Kreatif. Apalagi orang Surabaya. Iya. Sepeda motor, knalpot bisa diotak-otak gak karu-karuan. Iya. Nah, saya melihat bahwa ini bisa dilakukan. Akhirnya saya mencoba import dari negara Cina tersebut. Ya. Masuk 2 kontainer, Pak. 2 kontainer. 2 kontainer. Ya. Sampai di Indonesia tidak bisa dijual semua. Loh, kenapa Pak? Karena speknya itu tidak bisa masuk di Indonesia. Oh. Jadi, nah hebatnya di negeri bambu ini, dia berani ngasih contoh barang dulu ke saya. Oh, contoh itu. Contoh barang unit. Contoh barang unit loh. Jadi bukan contoh barang ecek-ecek kecil-kecilnya. Unit. Jadi kita coba bongkar di sana, tapi kita tidak menemukan ilmunya. Oh. Ilmunya kita temukan saat kita dapat masalah masukkan barang, karena perizinannya sudah lengkap sebagai importir, 2 kontainer itu. Akhirnya jadi hutang, karena problem barangnya itu tidak bisa terjual. Iya. Karena saya kebetulan juga ada kerjasama dengan orang Hong Kong. Orang Hong Kongnya merasa bahwa ini tidak bisa dilanjut. Walaupun sempat terjual, tapi tidak bisa berlanjut. Dia anggap tidak bisa kembali modal. Ya mau tidak mau modalnya saya kembalikan. Saya anggap itu sebagai hutang saya. Saya berupaya untuk mengalihkan hutang itu. Nah, boneknya adalah di sini. Dengan adanya masalah produk itu, akhirnya saya bongkar mulai dari yang menjadi vital di dispensing pump ini adalah IC meternya. Akhirnya saya bongkar dispenser itu
saya bongkar esimeternya, baru saya tahu bahwa karakter BBM di Indonesia itu tidak sama dengan karakter BBM di luar. Nggak sama? Tidak Oktannya? sama. Oktannya maupun jenis modelnya, kimiawinya. Jadi nggak sama, ada ya? yang membuat, jadi akan membuat metalnya itu berubah. Oh, Yang akhirnya hasil teranya berubah. oh, Nah, ini yang akhirnya kita mencoba meriset, membongkar kelemahan-kelemahan dari unit ini. heeh, Nah, gobloknya kita orang Indonesia, hasilnya kita punya ilmu ini, ya, saya laporkan ke pabrik. oh, Jadi pabrikan ini yang dulunya selevel dengan kita di Indonesia, UKM, iya, tapi karena dia mengolah hasil laporan, karena saya berpikir bahwa ini laporan saja, tapi Iya. itu menjadi laporan riset buat dia. R&D-nya dia mengembangkan. Akhirnya dia mendapatkan produk yang setara dengan produk dari Jepang. Nah, dengan dia bisa ekspor ke Indonesia, itu dia mendapat nilai tambah. Nilai tambah setelah dia riset dari kita punya laporan, dia mendapat nilai tambah lebih. iya, Bahwa produknya dia itu akhirnya bisa diakui di internasional. oh, Jadi Malaysia dia bisa masuk, di beberapa negara lain bisa masuk, iya, gitu loh. Nah, terakhir dia mau mencoba masuk di Indonesia. Saya ngomong sama dia, kamu punya barang masuk di Indonesia tidak akan bisa masuk. Karena di Indonesia itu metodologinya ketat, gitu. Nah, boneknya lagi untuk mengeluarkan izin dari dispenser ini tidak mudah. Di metodologi itu saya menghadapi 11 ahli. Yang saya harus bisa detailkan mengenai dispenser ini dan lolos. Jadi satu-satunya merek lokal dispensing pump itu adalah Premier ya, Premier dan kualitasnya bisa diadu. Nah, ini yang saya bangga. Satu-satunya produk lokal UMKM yang bisa masuk di plat merah itu cuma Premier. Nah, lucunya lagi, Indonesia ini kan seharusnya mensupport produk lokal, mendukung produk lokal. Ini yang terjadi bukannya didukung, tapi banyak ganjalan-ganjalan yang dipakai untuk menghalangi produk merek lokal ini bisa bertumbuh dan berkembang. Cuman karena saya mental bonek, saya pemasarannya adalah melalui user langsung, mengedukasi bahwa produk yang kalian pakai, yang kalian banggai sebagai produk merek Jepang lah, Italia lah, merek-merek beken itu semua coba aja dibuka. Dalamnya itu adalah mainboard dari Cina, produk dari Cina. Terus harga yang dipatok itu adalah harga Jepang. Harga Jepang produk Cina. Produk Cina. Nah, ini yang saya mencoba mengedukasi. Jadi pemasarannya mau tidak mau adalah pemasaran user langsung. Jadi kita punya produk premium ini adalah produk lokal yang terkenal adalah sebagai produk handmade. Soal harga gimana Pak? Harga untuk sementara adalah yang paling murah. Bukan paling murah ya, maksudnya yang paling pantas lah. Lebih ekonomis daripada lebih ekonomis daripada merek barang import itu ya. Lebih ekonomis lebih ekonomis. Lebih ekonomisnya selain di harga juga di maintenance, Pak. Nah, ini yang tidak dipunyai oleh merek import. Merek import mengandalkan teknisi. Kalau saya, karena kebetulan karena cara pemasarannya adalah direct dan pemasarannya lebih banyak tidak di kota Surabaya, adalah di luar pulau semua, tidak mungkin saya harus mengandalkan teknisi dari Surabaya dikirim ke daerah. Jadi pertama biayanya mahal. Yang saya gunakan adalah mentraining orang-orang yang bekerja di SPBU itu yang punya kemampuan teknik, kita training di Surabaya. Kita ajari mereka sampai mengerti apa itu dispenser, bagaimana pengoperasiannya, bagaimana cara maintenance. Jadi istilahnya beli barang, bonusnya adalah teknisi. Nah, ini yang kita lakukan. Makanya produk merek lokal Premier ini adalah produk yang memberikan jaminan purna jual faktual. Nah, sekarang yang ada merek-merek yang sekarang dipakai itu mulai makin lama makin merasakan kesulitan untuk mendapatkan maintenance. Kalau rusak, mereka harus mengeluarkan biaya mahal. Sekarang contoh aja, saya punya mesin misalnya di Papua, rusak misalnya. Padahal rusaknya sederhana, cuma karena filternya buntu.
Tapi karena tidak mengerti, karena itu dianggap brand terkenal, ya mau tidak mau harus telepon ke Jakarta. Jakarta ke Papua berapa duit? Iya kan? Nah ini yang tidak dipikirkan. Mereka cuma berpikiran bahwa pokoknya yang penting brand terkenal. Nah yang brengseknya kan begini. Brand lokal yang punya nilai kelebihan itu tidak di-endorse sama BUMN yang ada. Nah ini yang jadi masalah. Nggak support ya? Tidak disupport. Nah kalau sudah seperti ini kondisinya, kita mau ngomong apa gitu loh. Nah ini yang saya lihat akhirnya seperti Mas Pion, bosnya Mas Pion, yang sering ngomong produk-produk lokal, capek. Gitu. Nah Premier tidak akan capek seperti itu. Kita tetap akan bergerilya sampai yang namanya pengusaha SPB itu paham bahwa ada produk lokal yang mampu untuk bersaing dengan merek impor. Nah, salah satu juga kebanggaan produk Premier ini juga dipakai di Petashop. Ya, dan Petashop cukup puas fabrikasi yang membuat Petashop ini cukup puas dengan produk kita. Dan sampai hari ini pun pelayan penjual kita itu yang paling diakui bahwa kita sangat responsif terhadap keluhan konsumen. Nah ini yang tidak dilihat dari plat merah yang punya level di atas, tapi yang di lapangan sangat tergantung dengan kita akhirnya. Jadi yang di lapangan untuk yang istilahnya manajer lokasi yang berkaitan dengan pelayanan itu sangat senang dengan kita. Nah ini yang saya coba lakukan untuk kita sebagai warga Indonesia, yang saya lakukan untuk perjuangan ini. Nah, dari hal ini akhirnya saya melihat bahwa perjuangan ini tidak bisa cuma melalui guerrilla market, tapi harus juga mau tidak mau bermain di LSM. Nah, akhirnya saya masuk ke LSM. Jadi ada beberapa LSM yang saya masukin. Saya jadi ketua di LPRI, ketua DPJ LPRI, Lembaga Reformasi, Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang mengawasi hasil-hasil reformasi. Nah, salah satunya mungkin ya nanti bisa dijadikan pengawasan juga bagaimana produk lokal kenapa tidak bisa bermain di BUMN ini bisa dijadikan juga. Dan saya juga masuk di GMPK, gerakan masyarakat pemberhati korupsi. Nah ini saya juga masuk di sana, saya juga ingin mengetahui bagaimana aturan main daripada undang-undang korupsi. Dan kita melakukan penyuluhan. Korupsi itu tidak bisa dilakukan pencegahannya dengan melarang orang korupsi, tapi harus mengedukasi. Yang diedukasi tidak bisa orang-orang yang punya usia tua. Jadi kita masuk di generasi muda. SMA ya, di generasi muda dan di sekolah. Jadi kemarin kita mengedukasi di SMA Muhammadiyah dan di SMA 5. Ini yang kita edukasi adalah attitude dan keberanian anak-anak untuk berani speak up. Berani menanyakan misalnya, bapak saya pulang bawa duit akeh. Itu banyaknya itu duitnya itu dari mana? Harus berani. Karena kita memberikan gambaran ke mereka, kamu sebagai anak, sebagai mungkin ibunya. Kalau misalnya orang tua membawa uang yang tidak halal dimakan, itu yang makan bukan cuma yang terima korupsinya ya. Semua akhirnya jadi makan makanan tidak halal, tidak halal. Nah, ini yang kita edukasikan. Jadi mau tidak mau kita harus bergerak di LSM juga. Makanya saya masuk di LSM. Tapi kelihatannya setelah sekian tahun saya masuk di LSM, kelihatannya kurang power juga. Akhirnya saya mencoba masuk juga di media. Saya kebetulan jadi kepala di Jatim Surabaya sebagai media juga di Kabiru Surabaya. Saya akhirnya melihat juga dorongan dari teman-teman LSM, nggak bisa kalau tidak masuk di kekuasaan yang benar agak sulit. Akhirnya mereka mendorong masuk ke partai politik. Nah, ini yang membuat saya masuk ke partai politik. Tapi kelihatannya saya harus banyak belajar di partai politik, karena partai politik kelihatannya tidak seindah yang kita bayangkan, yang gajinya gede, duduknya enak, tapi perjuangannya cukup besar. Makanya apalagi saya berpegang pada prinsip ya. Saya melihat bahwa
amanah itu tidak bisa cuma sekedar diterima, tapi harus dilaksanakan dengan kejujuran dan konsekuensi. Ya. Bagus sih. Jadi berat, Pak Gatot. Jadi Ya. yang saya ceritakan ini memang akhirnya terbentuk seperti saya saat ini itu karena banyak problem, baik problemnya dari perjuangan untuk ekonomi, tapi juga perjuangan melihat sekitar bahwa masyarakat ini bukannya makin hari itu makin sejahtera, tapi makin hari itu makin sakit. Cuma sakitnya itu masih disimpan. Nah ini yang bahaya, itu penyakit yang disimpan ini kalau meledak, itu jadi masalah yang tidak sederhana. Makanya saya mencoba berkecimpung di politik. Ya. Tapi apakah nanti bisa duduk ya alhamdulillah. Ya. Jadi insya Allah aja kalau bisa Ya. bisa masuk. Tapi saya tetap berpegangan pada semangat arek Surabaya, bonek saja. Ya. Jadi istilahnya bonek tapi insya Allah. Karena Ya. kalau misalnya di rendah itu kan ya. Oke. Tapi saya tetap akan berjuang di sana. Ya, oke. Jadi gini Pak, ini misalkan Pak, Iya. ada penonton tadi kan Bapak cerita Pertasiop dengan pompa bensin. Ya. Itu dispensernya sama Pak? Cuma kecil dan besar gitu aja? Atau gimana ukurannya? Agak beda ya. Secara tadi begini, dispenser itu seharusnya Ya. itu adalah alat ukur, bukan dispenser. Alat ukur itu harus sesuai dengan peruntukannya. Oke. Contohnya begini, saya nimbang emas Ya. ya harus menggunakan Timbang neraca. emas, ya. Neraca. Ya. Nimbang beras ya pakai timbangan beras Ya. kiloan. Demikian juga dispenser. Dispenser ini kalau misalnya penjualannya itu adalah untuk mobil, Ya. itu kan penjualan banyak. Ya. Bisa di atas 20 liter, 30 liter. Nah. Itu harusnya beda dengan dispenser yang misalnya dipakai untuk motor. Oh. Yang isinya misalnya 10 liter, 5 liter, Ya, kecil-kecil ya. 2 liter. Itu harusnya beda. Oh, beda. Beda. Jadi antara dispenser untuk Petasiop dan dispenser untuk SPBU itu secara teknis beda. Oh, beda ya. Beda. Makanya kalau ada SPBU yang dipakai untuk jualan Eceran. untuk motor, Tersendiri. enggak dijadikan satu kan? Iya. Dispensernya kan sama semua. Oh, sama untuk semua ya? jualan sepeda motor sama untuk jualan mobil kan sama. Oh, ya. Ini yang akan terjadi kalau SPBU itu makin banyak melayani penjualan motor Iya. yang dipakai untuk penjualan mobil, itu Resikonya pasti minusnya akan besar. minus. Besar. Apa arti minus itu, Pak? Minusnya itu berarti BBM yang diisikan ke mobil itu tidak akan sesuai dengan literannya. Ngisi 10 liter? 10 liter tidak akan keluar 10 liter. Oh. Karena apa? Karena yang di motor Ya. itu pengisiannya pasti akan ngeplus. Karena dia menggunakan dispenser yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oh. Jadi kalau misalnya SPBU itu ngisi untuk motor, enak yang punya motor. Plus. Ngeplus. Tapi yang babak belur yang punya SPBU. Oh. Rugi kan dia. Iya, rugi. Ya. Nah itu yang jadi masalah. Nah jadi pertanyaannya Pak Gatot, apakah beda? Beda secara Beda teknis. ya. Makanya Oh. kalau untuk Petasiop kita bikin speknya adalah khusus untuk motor. Motor. Tapi bisa juga mobil. Bisa juga mobil tapi dengan kecepatan yang tidak sampai 40 liter per menit. Oh, gitu. Tapi dia lebih memang khusus di Motor. motor. Oh. Jadi kalau dia dipakai untuk mobil, nggak mungkin akan kempes. Oh. Gitu. Pasti akan lebih cepat ukurannya. Iya. Nah ini yang seharusnya diedukasi ke pemilik SPBU. Tapi pemilik SPBU tidak mau memikirkan seperti itu, harus beli lagi dispenser khusus. Tapi yang dia beli ya udah seperti itu. Yang akhirnya yang dia rugikan adalah konsumen. Konsumen mobil yang akan dirugikan. Dan itu sudah merupakan hasil riset dari meteorologi. Cuma meteorologi kan tidak punya kewenangan untuk mengharuskan SPBU itu harus menjual menggunakan dispenser khusus untuk SPBU. Nah ini salah satu juga produknya Premier. Yeah. Jadi satu-satunya produk Premier yang satu-satunya produk dispensing pump yang bisa membuat dispenser khusus untuk SPB motor itu punya Premier. Oh. Jadi begini, Pak. Berarti pangsa pasar Bapak ini berarti SPBU baru ya, Pak. Yang lama kan tidak mungkin dia bongkar, diganti kan tidak mungkin ya. Oh iya. Logikanya ya. Iya. Jadi ini yang baru mau buka, mungkin mau Bapak buka, bisa mau ya baru ya, orang baru ini ya. Iya. Jadi sekarang orang baru. Oke, sekarang kalau orang mau invest di Pertasiop, Pak. Kita ngomong Pertasiop ya. Butuh lahan berapa dan modal berapa kira-kira aja, Pak?
Dimensi tempatnya itu lebarnya minimal 15 meter. Lebar 15. Terus? Dalamnya terserah mau 20 mau 15. Oh, yang penting 15 supaya motor lebarnya bisa supaya masuk enak motor gitu bisa ya. masuk enak dan mobil angkutan umum bisa masuk enak. Berarti ngirimnya pakai truk ini, ngisi Iya, anunya. 5 ton punya. 5 ton punya. Oh, bukan truk besar berarti ya. Bukan. Truk memang 5 khusus ton ya. 5 ton, betul. 5 ton itu masuk di tangki. Ya. Tangki 5. Tangkinya? Tangkinya di PT Shop. Jadi Berapa? PT Shop itu modelnya kontainer, Pak. Oh, bukan ditanam. Enggak boleh. Oh, jadi seperti kontainer. Kontainer. Itu Jadi berapa ton? kontainer unit 3 ton. Nah, kalau ngirim 5 ke 3 kan masih plus 2. Ya, satu kali pengisian mobil yang 5 ton itu Iya. tidak dipakai untuk satu tempat. Oh, 2 Bisa tempat. 2-3 Sekali tempat. jalan Iya, sekali dibagi-bagi. jalan, dibagi-bagi. Oh, jadi bentuk kontainer Ya. tidak ditanam. Tidak ditanam. Berarti resiko dengan tetangga gimana itu kan? Berarti Kontainer itu sudah cukup aman, Pak. Cukup Sudah aman. Dia pakai 2 lapis anunya. oh, sudah kontainer khusus ini ya. Kontainernya khusus. Khusus ya. Jadi tangkinya itu dia pakai 2 lapis. 2 lapis ya. Oh, oke, dari soal keamanan clear ya. Clear. Clear, gak ada masalah. Terus dibutuhkan invest berapa, Pak? Seandainya ada investasi penonton yang unitnya Ha-ha. kurang lebih antara 350 sampai 500, Pak. 350 sampai 500. Itu termasuk tangki? Ya sudah dispenser, sudah kontainer itu. Ya kontainer itu. Iya. Pokoknya Jadi- begitu bayar clear langsung jalan. Iya. Langsung jualan. Jadi Nah, langkahnya begini, Ya. Peminat Kertashop itu Ya. menyiapkan lahan nyiapkan lahan, yang sudah rata, rata, ada plat, ya, tempat Pak. untuk naruh Ya, kontainernya itu yang sudah lengkap dengan dispensernya, ya, nyiapin kantor, ya, administrasinya ya, administrasinya, toilet, ya, ya sudah. toilet. Ya, jadi nanti dari Pertamina akan ngirim bentuknya dispenser, naruh di plat itu, Ha-ha. ya BBM sudah diisi, sudah bisa jual. Oke. Terus seperti pompa bensin pembayaran, Pak, bisa pakai QRIS, Bisa, pakai OVO, GoPay, bisa, kartu kredit, bisa. bisa juga. Berarti mirip Pertamina ini ya. Betul. Itu yang ngurus siapa, Pak, semuanya itu, Pak? Yang ngaju- Kalau pengajuan ya Pribadi-pribadi. pribadi masing-masing. Tapi gini, Ah. yang disebutkan sama Pak Gatot tadi itu Iya. adalah fasilitas unit. Ya. Fasilitas unit itu memang dilengkapi dengan kapasitas itu. Jadi dia bisa dipakai untuk bayar QRIS, tinggal dilengkapi aja. Konek-konekin gitu Konek-konekin aja ya. Oh, Jadi oke. unitnya memang sudah dilengkapi. Oh, Nah, gitu. Dispenser inilah yang kemarin diminta sebagai penghambat produk lokal supaya tidak Ya. masuk di salah satunya ada program ini digitalisasi. Oh. Istilah kerennya itu digitalisasi. Digitalisasi. Unit saya ini sudah malah belum ada istilah digitalisasi. Unit saya sudah digitalisasi. Oh, Karena sudah bisa dikoneksi dengan printout. Oh. The printout itu kan sudah mencantumkan BBM yang Ini dijual. keluar printoutnya juga, keluar Pak ya? printoutnya. Oh. Cuman terkoneksinya masih belum karena itu fasilitas yang harus disediakan sendiri. Oh. Misalnya mau pakai QRIS berarti kan harus punya. Iya. Connect QRIS ya. Tapi unitnya Sudah itu ada. sudah siap. Hmm. Tinggal dikoneksi. Jadi intinya nih pompa bensin mini gitu ya, Pak ya. Lebih kurangnya ya. Lebih kurangnya tapi ini lebih legal. Oh, Karena ini legal. perizinannya resmi semua dari Pertamina, perizinan operasional juga resmi. Berarti di jalan nggak bisa di kampung. Kampung yang pakai mobil dilewati sulit ya, Pak ya. Di jalan. Ada yang kampung. Jadi kampung pengertiannya kampungnya adalah kampung perumahan. Ya, mobil bisa masuk ya. Mobil bisa masuk. Truk bisa masuk Bisa. untuk ngirim ya. Ya. Oke. Jadi mestinya kalau Petashop ini kalau perumahan ya, Ya. real estate yang ada, Ya. ini bisa dijadikan fasilitas mestinya. Oh, Tapi jadi tidak terpikirkan. fasilitas umumnya ya. Fasilitas umum. Termasuk pompa bensin Pompa gitu bensin. seolah-olah mini Iya, ya, biarpun betul. mini ya. Seharusnya ini merupakan prospek market untuk lebih meningkatkan suatu nilai real estate, Nilai tambah ya. nilai tambah. Yang ada itu kan pikiran mereka kan real estate kalau punya fasilitas untuk BBM itu harus SPBU. Ya, enggak, Padahal ini tidak perlu. lebih harus. mini ya. Iya. Malah seharusnya kalau Petashop masuk di real estate itu malah sesuai dengan peruntukannya. Karena motor banyak. Kalau misalnya perumahan-perumahan kecil itu kan motor kan pasti banyak Ya. daripada mobil. Ya. Nah itu seharusnya lebih perlu Petashop. Cuma problemnya Pertalite tidak bisa. Ini yang menjadi problem ini sekarang Betul. ini. Kalau itu bicara nanti Pak Disparitas harganya terlalu tinggi ini ya. Iya. Nanti Iya. Pak Gatot mesti panggil anggota dewan, Pak. Anggota dewan ya baru bisa ngomong ya. Karena saya tidak bisa ngomong Iya. anggota itu. Nah, sekarang ini berlaku untuk seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Di luar pulau manapun dikirim ya. Ya.
kirim ya. Kirim, tidak ada masalah. Iya, Nah, makanya iya. kita punya kelebihan karena kita maintenance-nya adalah maintenance yang kita ikut sertakan di dalam training. Iya, berarti nggak usah cari apa ya tenaga yang bikin betul, orang internnya sudah bisa gitu ya, betul. karena sudah di training Training ya. dari kita. Iya, jadi buat penonton semua ini salah satu bisnis yang bisa dimasukin dengan model yang relatif, saya bilang nggak mahal nggak murah, relatif. Anda bisa berbisnis Pertamina, produk-produk Pertamina kan. Nah, tentunya ke depan pasti orang cari, Pak. Pasti, betul. Pasti orang cari gampang menemukan pompa bensin di sekitar mereka. Ya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Siang ini Bapak memberi pencerahan, memberi bisnis yang luar biasa. Bagi semua penonton yang nggak ngerti apa-apa itu Pertashop, nggak ngerti apa-apa itu dispenser, sekarang jadi mengerti, bisa menjadi lahan untuk invest baru. Ya, terima kasih Pak Rudi, semoga bisnisnya lancar, rezekinya lancar, usahanya lancar. Amin. Kita doakan bersama. Amin. Terima kasih sore ini memberi Terima kasih. pencerahan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih.